Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan menampilkan informasi tentang uji analisa One Way ANOVA. Hal-hal yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pembahasan ciri dan asumsi ANOVA, uji analisa One Way ANOVA, dan kesimpulan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Ada Fitri Diah Nabila, Anelis Yeremia Agustin, Vidya Julianti Rahman, Julia Jumara, dan Zara Nurul Wahida. Baiklah, mari kita masuk ke dalam pembahasan. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, yaitu metode statistik untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok data. ANOVA ditemukan oleh seorang ahli statistik, yaitu Ronald Aylmer Fisher pada tahun 1920. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut signifikan secara statistik di antara rata-rata kelompok tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang ciri-ciri ANOVA. Ciri-ciri ANOVA yang pertama membandingkan rata-rata dua atau lebih kelompok. Kedua, menggunakan statistik F untuk menentukan signifikansi. Dan yang terakhir, hanya menunjukkan adanya perbedaan, bukan kelompok mana yang berbeda atau butuh uji lanjutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang asumsi ANOVA. Tahukah teman-teman, sebelum melakukan uji ANOVA, kita harus memastikan terlebih dahulu data yang digunakan telah memenuhi syarat. Adapun syaratnya ialah yang pertama, data tersebut haruslah normalitas, yang artinya data dalam setiap kelompok harus berdistribusi normal. Lalu syarat yang kedua harus homogenitas variansi, yang artinya variansi antar kelompok haruslah sama. Yang ketiga, independensi, artinya observasi antar kelompok bersifat independen. Dan yang terakhir, data tersebut haruslah data kuantitatif, yang artinya variabel dependen harus berskala interval ataupun rasio. Masuk ke dalam uji analisa One Way ANOVA. Silakan teman-teman untuk membuka data yang akan diuji. Di sini kami mempunyai data yang akan kami uji, yaitu hasil jurusan di SMA dan nilai UTS. Silakan untuk membuka SPSS milik teman-teman, lalu salin data yang akan diuji ke dalam SPSS. Jika sudah, klik variabel view, lalu di kolom nama silakan teman-teman ganti sesuai dengan nama yang akan teman-teman uji. Di sini kami masukkan jurusan _SMA dan nilai _UTS. Untuk di kolom desimal silakan diberikan nilai 0, lalu pada kolom label silakan disesuaikan. Lalu, pada kolom measure diganti dengan scale. Jika sudah, silakan klik pada kolom value, karena di sini saya akan menguji data pada jurusan di SMA, saya akan masukkan 3 jurusan berikut. Jangan lupa diklik OK. Baiklah, kita akan mulai untuk mengujinya. Teman-teman boleh mengklik Analyze, lalu cari Compartments. Setelah itu, klik One Way ANOVA. Jika tampilannya seperti ini, silakan pindahkan data pada kolom dependen dan faktor. Di sini saya masukkan nilai UTS pada kolom dependen dan jurusan SMA pada kolom faktor. Setelah itu, klik Option, lalu checklist descriptive dan homogeneity of variance. Jika sudah, klik Continue, lalu pilih Post Hoc. Silakan di checklist untuk 2K. Lalu, klik Continue dan OK. Nah, akan keluar hasil seperti ini. Silakan teman-teman untuk mencoba menguji data milik teman-teman. Baiklah, dari hasil uji analisa one way tadi dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu bahwa
Pada tabel ANOVA dapat dilihat bahwa nilai sigma dari nilai UTS adalah 0,215. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nilai UTS antara mahasiswa yang mengambil jurusan IPA, IPS, dan SMK atau lainnya. Sedangkan pada tabel post hoc test, semua jurusan di SMA memiliki nilai sigma yang masing-masing kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara mahasiswa yang mengambil jurusan IPA, IPS, dan SMK atau lainnya. Sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, itu tadi penjelasan tentang uji analisa one way ANOVA. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa teman-teman.